kita lihat tren yang menarik adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo dan Anies cenderung kalau nggak mengalami penguatan itu cenderung stabil. Namun toh faktanya tidak seperti itu. Sehebat apapun seorang Presiden Jokowi di dalam membangun lobby-lobby politik, termasuk politik luar negeri, termasuk kepada FIFA, tampaknya memang bukan hal yang mudah. FIFA bukanlah lembaga politik, ya. Sehingga apa yang sudah menjadi khitoh dan garis perjuangan FIFA di dalam memajukan sepak bola dunia tentu saja itu yang akan dijadikan sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati dan saya banggakan, fenomena Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, belakangan ini menunjukkan situasi yang kurang menyenangkan khususnya bagi para pendukungnya. Dari sisi elektoral, elektabilitas Ganjar Pranowo tampaknya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Ganjar Pranowo mengalami penurunan secara signifikan senilai 8,1%. Nah, bagaimana analisisnya? Lembaga Survei Indonesia ini dipublikasikan kepada masyarakat luas. Mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Kalau kita lihat tren yang menarik adalah tren penurunan yang cukup signifikan dari Ganjar Pranowo. Sementara Prabowo dan Anies cenderung kalau nggak mengalami penguatan itu cenderung stabil. Kalau dibandingkan selama hampir setahun terakhir berdasarkan survei telepon. Jadi yang kami bandingkan ini semua survei telepon. Yang lain, nama-nama lainnya cenderung mengalami penurunan. Jadi hanya dua nama, hanya ada dua nama yang mengalami, dua atau tiga nama yang mengalami stabilitas atau sedikit penguatan, yaitu Prabowo, Anies, kemudian ada di sini ada Puan Maharani. Yang lain mengalami penurunan. Dan yang cukup tajam kalau selama 2 bulan terakhir adalah penurunan Ganjar Pranowo. Nah, bagaimana kalau simulasinya 3 nama? Lagi-lagi terlihat pertarungan yang sangat ketat di sini dan ada perubahan urutan. Kalau di sini, kalau tadi belum terjadi perubahan urutan yang terlalu signifikan, kalau ini ada perubahan urutan. Kali ini untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1. Meskipun belum terlalu signifikan unggulnya 3% saja, 3,6%, 3,4%, yaitu 30,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Kalau kita lihat trennya, maka lagi-lagi terlihat tren penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%, dari 35% ke 26,9%. Tapi yang menarik di situ, penurunan 8% itu tampaknya belum diambil atau belum berpindah ke Prabowo ataupun Anies. Prabowo mengalami peningkatan sekitar 3,6% dari 26,7%, sementara Anies tak cenderung stabil, mengalami penguatan sedikit sebesar 1,3%. Itu berarti kalau kita berpikir secara sederhana, penurunan 8,1% turunnya suara Ganjar itu terpecah ke menjadi tidak tahu tidak jawab atau menjadi undecided, lalu sebagian ke Prabowo, sedikit ke Anies. Kalau itu mau dilihat secara sederhana ya, tapi itu dugaan. Cuma poin utamanya adalah terjadi penurunan signifikan dan sebagian dari tampaknya itu ada perpindahan suara dari
Ganjar ke Prabowo tampaknya itu, meskipun belum sebanyak angka penurunan dari Ganjar. Ya, itulah faktanya. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia, hasilnya dalam 3 bulan tahun terakhir mempertontonkan adanya kondisi elektabilitas Ganjar Pranowo yang sangat tidak menyenangkan, khususnya bagi para pendukungnya. Di antara ketiga kandidat yang mampu bersaing di papan atas, hanya Ganjar Pranowo yang mengalami nasib yang sungguh tidak menyenangkan. Padahal pada survei bulan Januari 2023, Ganjar sukses menempati posisi puncak dengan mengantongi elektoral senilai 36,3%. Kemudian secara signifikan mengalami penurunan pada Februari tahun 2023 menjadi 35,0%. Dan pada survei April 2023 yang baru saja dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Ganjar turun drastis sekitar 8,1% hingga terjun bebas ke angka 26,9%. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa elektabilitas Ganjar Pranowo bisa turun sedemikian drastis? Ya, bisa saja kita dengan mudah untuk menuding Presiden Jokowi sebagai penyebabnya. Konon ada yang bilang bahwa setiap peristiwa, termasuk peristiwa politik, itu selalu menganut hukum kausalitas. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Dropnya hasil elektabilitas Ganjar Pranowo tentu saja tidak muncul begitu saja, tetapi ada sebab musabab yang menyertainya. Lebih-lebih kalau kita lihat belakangan ini, Presiden Jokowi tampaknya lebih mendekat kepada Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. Hal itu bisa terlihat dari seringnya kedua tokoh ini turun dan berkunjung ke berbagai wilayah daerah, sehingga antara Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini seperti lengket seperti perangko. Sampai-sampai Kepala BIN Budi Gunawan itu menyebut bahwa seringnya mereka turun bareng, ya, berkunjung ke berbagai wilayah, itu aroma pamor Presiden Jokowi ini sudah mulai berpindah ke Prabowo. Betulkah demikian? Saya kira itu hanya sekedar candaan untuk menggambarkan betapa lengketnya hubungan dan komunikasi antara kedua tokoh ini. Lantas kaitannya dengan Ganjar bagaimana? Benarkah Presiden Jokowi ini benar-benar menjadi penyebab dropnya hasil survei elektabilitas dari Ganjar Pranowo? Ya, kalau kita lihat sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan Presiden Jokowi atau bahkan Ganjar, tetapi situasi politik yang mungkin memang harus menghendaki seperti itu. Kita lihat setelah Presiden Jokowi sejak tahun 2019 itu bermimpi untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U23, menjadi tuan rumah menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023, ternyata harus hancur berantakan. Banyak yang bilang bahwa salah satu penyebabnya adalah sikap kekeh dari kubu PDIP yang menolak dengan tegas kehadiran timnas Israel ke Indonesia dengan alasan sejarah dan wasiat Bung Karno. Nah, tampaknya dalam situasi seperti itu, Ganjar Pranowo lebih menunjukkan sikapnya untuk menjadi petugas partai di internal PDIP yang ingin menunjukkan loyalitasnya kepada Megawati. Soal impian Presiden Jokowi yang ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023, mungkin saat itu Ganjar berpikir bahwa itu
Presiden Jokowi pasti mempunyai cara tersendiri sehingga Piala Dunia U20 tetap bisa digelar di Indonesia. Namun toh faktanya tidak seperti itu. Sehebat apapun seorang Presiden Jokowi di dalam membangun lobi-lobi politik, termasuk politik luar negeri, termasuk kepada FIFA, tampaknya memang bukan hal yang mudah. FIFA bukanlah lembaga politik, ya. Sehingga apa yang sudah menjadi khitoh dan garis perjuangan FIFA di dalam memajukan sepak bola dunia tentu saja itu yang akan dijadikan sebagai acuan, sebagai regulasi. Oleh karena itu ketika Ganjar Pranowo menyatakan sikapnya tegas menolak kehadiran timnas Israel yang bersama-sama dengan Gubernur Bali Iwayan Koster, ini tampaknya seperti tumbuh oleh tutup kalau orang Jawa bilang, ya. Jadi kedua gubernur, ya, Bali dan Jawa Tengah ini tampaknya memiliki chemistry kebijakan tersendiri sehingga lebih menunjukkan loyalitasnya kepada PDIP ketimbang kepada Presiden Jokowi. Dan pada akhirnya kita juga tahu bahwa posisi dan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 akhirnya dicabut secara resmi sehingga membuat Indonesia menangis. Terutama perjuangan tim U20 kita yang sudah berjibaku berlatih dengan sekeras tenaga akhirnya harus runtuh karena sikap politik yang ditunjukkan oleh sebagian pihak atau beberapa politisi yang tidak mau menerima kehadiran timnas Israel. Bukan hanya mengecewakan tim Garuda Muda kita, tetapi juga harus diakui kerugian finansial yang harus ditanggung Indonesia sekitar 3,7 triliun untuk membangun fasilitas dan berbagai persiapan untuk menyambut Piala Dunia U20 itu yang harus kita terima. Namun bisa jadi ini hanya sebagai faktor penambah yang membuat elektoral Ganjar Pranowo akhirnya menjadi drop dan nama Ganjar Pranowo menjadi tidak populer di mata rakyat Indonesia karena dalam tanda kutip ikut bersekongkol untuk menjatuhkan impian tim Garuda Muda kita. Selain itu Ganjar sendiri tampaknya juga kurang responsif dalam membaca situasi politik yang terjadi, ya. Ya terlalu asik dengan sikapnya yang ingin menunjukkan dirinya bahwa dia itu memang tidak ambisius, ya, tidak kemaruk terhadap jabatan presiden. Karena apa? Ya kita tahu bahwa di kalangan PDIP, kader-kader PDIP selalu menunjukkan loyalitas yang luar biasa kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Persoalan Ganjar ini nanti memang bisa ikut terlibat dalam kontestasi politik di Pilpres 2024 atau tidak, ini juga sangat tergantung dari restu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Nah, situasi politik terkait hubungan antara Presiden Jokowi dan Ganjar semakin memburuk ketika Ganjar sudah tidak lagi peduli terhadap impian dan keinginan Presiden Jokowi yang berharap bahwa dalam 2 periode kepemimpinannya Indonesia bisa menggelar Piala Dunia sebagai salah satu sejarah yang dibuat oleh Presiden Jokowi, mampu mengangkat citra Indonesia di dunia internasional dalam cabang sepak bola. Nah, saya kira mungkin itu salah satu faktornya, tetapi tentu saja para pendukung Ganjar Pranowo juga tidak perlu larut di dalam kekecewaan akibat hasil survei yang cukup mengkhawatirkan seperti ini. Masih ada waktu untuk bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar Pranowo agar tetap mampu bersaing di 3 besar, sehingga mudah-mudahan saja Ketua Umum Megawati Soekarno Putri juga bisa memberikan endorsement sekaligus memberikan rekomendasi agar Ganjar Pranowo ini bisa dicalonkan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Sampai ketemu lagi pada konten saya berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.